Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang intent. Jadi setelah sebelumnya kita belajar tentang layout ya, ada apa aja di dalam sebuah layout kalau kita mau mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, kali ini kita akan belajar intent. Intent itu merupakan sebuah mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen. Jadi misalnya kita punya sebuah aplikasi gitu ya. Di dalam satu aplikasi itu kita punya lebih dari satu halaman. Nah, kita akan gunakan intent ini untuk berkomunikasi antara activity yang satu dengan activity yang lainnya. Selain itu bisa juga misalnya aplikasi kita ini ingin berinteraksi dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya, misalnya kalender, alarm, email gitu ya. Nah, itu kita bisa manfaatkan intent. Nah, intent itu dia bisa menjadi atau bisa menjalankan sebuah activity, menjalankan sebuah service, ataupun dia menjadi sebuah broadcast receiver. Nah, itu bisa dilakukan dengan intent. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagramnya, paling sederhananya adalah seperti ini. Jadi misalnya ini adalah aplikasi kita ya di originatornya, lalu dia akan mengirimkan sebuah intent ke Android system. Nah, nanti dari Android system ini maka dia akan melakukan action. Nah, dari action ini dia pindah ke intent mana atau ke halaman mana, ke aplikasi mana yang kita butuhkan untuk di sebuah aplikasi. Nah, fungsi intent sendiri atau secara sederhananya seperti ini. Jadi, dia akan melakukan perpindahan antar activity, itu yang berkaitan dengan activity ya, intent activity, lalu menjalankan background service. Jadi, kalau kita bisa juga intent service ya. Jadi kalau kita membutuhkan sesuatu yang berjalan di background, nah itu kita gunakan intent juga. Terus yang berikutnya mengirimkan objek broadcast ke aplikasi yang membutuhkan. Jadi misalnya kita mau lakukan broadcast send SMS misalnya seperti itu ya. Nah itu bisa dilakukan juga seperti itu. Nah di dalam intent kita bisa lihat dua hal atau bisa dibagi menjadi dua hal ya. Ada yang namanya implicit intent dan ada yang namanya explicit intent. Implicit intent itu berkaitan dengan aplikasi-aplikasi standar yang sudah ada di Android. Jadi misalnya dia dial, kita mau buka dia map location-nya, kita mau buka web page gitu ya. Nah, sedangkan explicit intent itu yang berkaitan dengan aplikasi yang ada di dalam atau activity yang ada di dalam program yang kita buat. Jadi nanti misalnya kita mau pindah satu activity ke activity yang lain, nah itu kita namakan sebagai explicit intent. Atau pada saat kita mau jalankan service gitu ya, nah itu kita sebut dia sebagai explicit intent. Nah ini penjelasan gamblangnya ya, seperti ini. Di dalam sebuah intent itu sebetulnya akan sama gitu ya, standar semuanya akan sama. Jadi yang pertama adalah pasti dia membuat sebuah intentnya dulu, lalu dia akan menggunakan atau memberikan perintah kepada intent itu untuk melakukan tugas yang sudah diberikan. Nah, di explicit intent kita bisa lihat nanti perbedaannya ada di parameter yang kedua. Kalau explicit intent kita lihatnya di sini adalah kelas mana atau activity mana yang mau dijalankan. Nah, itu yang kita panggil secara spesifik. Nah, lalu setelah itu kita akan gunakan start activity intent. Sedangkan kalau implicit intent itu dia akan menggunakan intent-intent yang sudah ada di dalam Android-nya. Nanti kita bisa lihat gitu ya. Kalau di sini, nah ini dia gunakan intent action dial. Nah, ini digunakan untuk melakukan panggilan gitu ya, melakukan panggilan. Nah, kalau di contoh sini kita bisa lihat bahwa intent ini dia akan menjalankan intent action dial ya. Lalu dia mengirimkan sebuah data, di sini ada URI parse-nya. Ya, dia akan melakukan telepon ke 5551234. Nah, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan di sini ya sebetulnya sama dengan yang di explicit. Nah, lalu kita lakukan start activity.
membuka sebuah halaman web page gitu ya, itu juga sama. Jadi dia ada URI-nya yang harus dikirim atau datanya yang harus dikirim ya. Lalu kita lakukan atau kita panggil dengan start activity-nya. Nah, action-nya karena kita mau buka ya. Nah, secara gampangannya biasanya kita gunakan action view. Jadi ada action view, action edit, gitu, action dial seperti itu. Atau action send. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, secara panjangnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya sebuah aplikasi yang lebih dari satu halaman ya. Nah, di sini dia adalah shop. Jadi pada waktu misalnya user klik sebuah icon launcher ya, dia akan start aplikasinya, lalu dia kirimkan intent ya ke Android system, lalu dia masuk ke main activity. Nah, dari main activity ini misalnya dia melakukan klik lagi ya. Dia melakukan klik lagi, maka dia akan mengirimkan intent lagi di sini. Intent shop diterima oleh Android system ya. Dia akan menjalankan sesuatu lagi. Jadi dia akan start choose food activity. Nah, di food list activity, kalau dia misalnya next, dia panggil lagi gitu ya. Nah, dia juga akan menjalankan intent lagi. Jadi bisa tidak terbatas intent itu. Nah, tapi harus diperhatikan pada saat kita buka activity yang lain itu akan masuk ke dalam stack-nya. Jadi kita bisa back nantinya. Bisa kita klik back yang default dari Android ya. Nanti itu akan ke activity yang berikutnya. Jadi dia akan kembali ke halaman yang mengirimkan intent itu. Seperti itu. Nah, untuk intent ini cukup banyak. Ya, mungkin nanti saya akan berikan beberapa contoh saja. Jadi nggak full ya. Nggak keseluruhan intent karena itu akan makan waktu juga, tapi saya akan berikan contoh di implicit intent dan juga di explicit intent. Jadi kalian bisa gunakan. Kalau implicit itu kalian harus cari di developer.android ini. Tapi kalau explicit intent itu kalian bisa coba-coba. Nanti misalnya kita mau mengirimkan atau kita mau membuka activity baru dengan mengirimkan sebuah data. Nah, itu bisa juga kita lakukan di intent ini. Oke, itu aja penjelasan dari intent ya. Kalian nanti buka untuk langkah-langkahnya, untuk prakteknya, supaya kalian bisa mencoba secara langsung dan bisa mengetahui ya intent itu seperti apa. Nah, nanti saya akan bikinkan satu video lagi untuk default pemanggilan intentnya. Jadi kalian tahu ya nanti intent itu seperti apa. Oke, terima kasih semuanya sudah melihat video ini dan semoga kalian semakin paham tentang intent.